Semua, perkenalkan nama saya Kristera Anjeli Mali, kelas A NIM 2021090017 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta Kabupaten Belu. Mari sama-sama kita belajar peta Kabupaten Belu ya. Prasejarah. Umumnya penduduk Kabupaten Belu berasal dari ras Melayu tua atau Proto Melayu, ras yang diyakini lebih tua dan lebih awal mendiami Pulau Timor. Selain ras Melayu tua, terdapat juga ras Melayu muda atau Deutero Melayu dan Asia atau Cina. Baik ras Proto Melayu, Deutero Melayu dan Asia telah berbaur dan telah terikat dalam sistem kawin-mawin sejak beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun silam. Di kota Tambua juga beberapa kampung kecil seperti Atapupur, Lahurus, Wedomu, Haikesak, Welulik, Halilulik. Terdapat juga sejumlah kecil penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Belu, entah dari Pulau Timor sendiri ataupun dari luar Pulau Timor. Penuturan adat Kabupaten Belu yang dijuluki gelar Makaun menuturkan bahwa konon Pulau Timor ini belum muncul ke permukaan. Semua masih ditutup air. Hal ini dibayangkan dengan zaman es atau zaman glasia yang terjadi sekitar 500 atau 600 ribu tahun silam. Menurut kepercayaan adat Belu konon, seluruh permukaan bumi tertutup air, termasuk di timur. Namun pada suatu ketika di timur, muncullah sebuah titik yang ternyata itu adalah puncak tertinggi dari keseluruhan Pulau Timor kelak. Titik kecil itu muncul dan bersinar sendiri. Orang di generasi sesudahnya menggambarkan kembali titik bumi yang muncul itu dengan sapaan adat Foi Nuu Manu Mata atau baru seperti biji mata ayam. Foi Nuu buat kelau baru seperti potongan sebelah pinang. Fui Nuu Etu Kumun baru seperti kumpulan nasi di tangan. Dan Fui Nuu Murak Husa baru seperti pusat mata uang. Titik kecil itulah yang kelak dikenal dengan Gunung Lakaan, sekarang sebagai puncak tertinggi di Kabupaten Belu. Oleh karenanya, tidaklah heran kalau orang Belu menjuluki puncak itu dengan nama Fo'olakan, gunung yang memiliki cahaya sendiri. Manu Aman Lakaan, ayam jantan merah bercahaya sendiri. Sah Mane Mesak seperti lelaki tunggal, atau Badi Mesak seperti bintang tunggal. Dan di puncak Gunung Lakan ini pula diyakini oleh masyarakat Kabupaten Belu, lahirlah manusia pertama Belu sebenarnya. Ada nama yang dikenakan kepada leluhur pertama orang Belu yang pertama kali hidup di puncak Gunung Lakan. Manusia pertama di Belu ternyata seorang putri cantik. Menurut cerita orang tua-tua di Belu, pada zaman dahulu kala, seluruh Pulau Timor masih digenangi air, kecuali puncak Gunung Lakan. Pada suatu hari turunlah seorang putri dewata di puncak Gunung Lakan dan tinggal di sana. Putri dewata itu bernama Lakaloro Kamesak yang dalam bahasa Belu berarti putri tunggal yang tidak berasal usul. Lakan Loro Kamesak adalah seorang putri cantik jelita dan luar biasa kesaktiannya. Karena kesaktiannya yang luar biasa itu, maka Lakaan Loro Mesak dapat melahirkan anak dengan suami yang tidak pernah dikenal orang. Para Makoan Belu mengatakan bahwa suami atau leluhur lelaki yang tidak dikenal itu yang menghampiri leluhur perempuan atau Lakaloro Kamesak. Kelak lebih dijuluki dengan gelar Manu Aman Lakaan. Main artinya tuan dari puncak Jago Lakaan. Karena kerahasiaan itu tetapi terjaga sampai tidak disebut nama, maka Lakaloro Kamesak disebut pula dengan nama Nain Bilakan, yang artinya berbuat sendiri dan menjelma sendiri. Beberapa tahun kemudian, Putri Lakaan Loro Mesak berturut-turut melahirkan 2 orang putra dan 2 orang putri. Kedua putra diberi nama masing-masing Atok Lakaan dan Taek Lakaan. Sedangkan kedua putrinya masing-masing diberi nama Elok Loak Lorok dan Balok Loa Lorok. Setelah keempat putra-putri ini dewasa, mereka dikawinkan oleh ibunya karena di puncak gunung tidak ada keluarga lain. Atok Lakaan kawin dengan Elok Loak Larak dan Taek Lakaan kawin dengan Balok Loak Larak. Kelak keturunan Manu Aman Lakaan inilah yang kelak memenuhi tanah Belu, Timor Leste, Dawan, Rote, Sabu, Larantuka, dan Lamaholot di Pulau Flores bagian timur. Leluhur pengasal manusia Belu. Tidaklah heran kalau masyarakat Belu kebanyakan menganut paham matrilinear karena kisah Tuan Putri Lakaan Lorok Mesak ini. Walau akhirnya dalam sejarah yang menjaga anak cucu Manu Aman Lakaan, mengembangkan pula sistem patrilinear,
dengan Memfainkat Kotu, seorang istri untuk dimasukkan ke rumah suku lelaki. Itu merupakan pengembangan lebih lanjut atau penafsiran terhadap sistem matrilinear yang sudah ada sejak leluhur, di mana perempuan yang difain kotu memiliki arti bahwa perempuan itu sangat tinggi harkatnya dan sangat disanjung sehingga suami rela mengorbankan harta benda demi mendapatkan perempuan baru sebagai anggota inti rumah suku sang suami. Menurut penelitian, manusia Belu pertama yang mendiami wilayah Belu adalah Melus. Orang Melus dikenal dengan sebutan Emafatuk Oan Emaai Oan, manusia penghuni batu dan kayu. Tipe manusia Melus adalah berpostur kuat, kekar, dan bertubuh pendek. Semua para pendatang yang menghuni Belu sebenarnya berasal dari Sinan Muti, Malaka. Malaka merupakan tanah asal-usul pendatang di Belu yang berlayar menuju timur melalui Ladang Tukak. Konon Malaka ini merujuk pada wilayah Semenanjung Malaka yang kini menjadi wilayah negara Malaysia yang juga meliputi sebagian Cina Selatan, khusus untuk para pendatang baru yang mendiami daerah Belu. Terdapat berbagai versi cerita. Kendati demikian, intinya bahwa ada kesamaan universal yang dapat ditarik dari semua informasi dan data. Ada cerita bahwa ada 3 orang bersaudara dari tanah Malaka yang datang dan tinggal di Belu, bercampur dengan suku asli Melus. Namun ketiga bersaudara itu, menurut para tetua adat masing-masing daerah berlainan. Dari Makoan Faturun menyebutkan Nekin Matuas Likusan, suku Matuas Sonbai, Barat Matuas atau Fatua Ruin. Sedangkan Makoan asal Dirman menyebutkan bahwa Loron Sakoe debut Buelakar, Loron Banlea debut Sanlea, Lorok Sonbai atau Dawan. Namun menurut beberapa Makoan asal Besikame yang berasal dari Malaka ialah Wehali Nain, Kayu Cendana dan hubungan etnis keagamaan. Dari semua pendatang di Belu Selatan, pimpinan dipegang oleh Maro Makoan Liurai Nain di Belu bagian selatan. Bahkan menurut para peneliti asing, Maro Makoan berkuasa juga merambat sampai sebagian daerah Dawan atau Insana dan Biboki dalam melaksanakan tugasnya di Belu. Maro Makoan memiliki perpanjangan tangan yaitu Wewiku, Wehali, dan Haitimu. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah peta atau letak dari Kabupaten Malaka. Ini yang saya tunjuk di sini adalah Kabupaten Malaka. Menurut para sejarawan, pembagian Belu menjadi Belu bagian selatan dan utara hanyalah merupakan strategi pemerintahan jajahan Belanda untuk mempermudah sistem pengontrolan terhadap masyarakatnya. Dalam keadaan pemerintahan, ada tersebut muncullah siaran dari pemerintahan raja-raja dengan apa yang disebut zaman keemasan kerajaan. Apa yang kita catat dan dikenal dalam sejarah daerah Belu adalah adanya kerajaan Wewiku Wehali atau pusat kekuasaan separuh Belu. Ada juga kerajaan Violaran di Belu bagian utara yang dipimpin oleh Desi Bauk dengan kaki tangannya seperti Lorobahu, Lakeu, Maitimu, Madeu, Asemanu, Dualiu. Dalam perkembangannya, pemerintahan muncul lagi 3 bersaudara yaitu pemerintahan di bagian utara, yaitu Toenain, Momuti, dan Aitoun, sesuai pemikiran sejarawan Belu. Dalam berbagai penuturan di utara maupun di selatan terkenal dengan nama 4 jalin terkait di Belu, utara bagian barat, dikenal dengan Umahat, Rin Besi Hat yaitu Davala, Manuleten, Umaklaran, Sanbau di bagian timur, dan Asumanu, Tohe, Besikamlaran, Umlao, Lahwei. Dengan demikian rupanya keempat bersaudara yang satunya menjelma sebagai tak kelihatan itu yang menandai asal-usul pendatang di Belu membaur dengan penduduk asli Mats yang sudah lama punah. Masa penjajahan Belanda, wilayah Kabupaten Belu merupakan gabungan dari 20 wilayah kerajaan yang meliputi Belu dan sebagian timur tengah utara. Tahun 1862, pusat pemerintahannya berada di Atapupu, dengan kepala pemerintahannya yang disebut sebagai Gezak Heber. Kalian bisa lihat di peta, itu adalah gambar warna orange, yaitu Kekuluk Mesak atau sekarang kita bisa sebut dengan Atapupu. Pada tahun 1910, Kerajaan Anas diserahkan kepada Kerajaan Amanatun atau Timur Tengah Selatan. Pada tanggal 25 Maret 1913, Kerajaan Lidak digabungkan dengan Kerajaan Jenilu yang dipimpin oleh Raja Don Joseph da Costa dengan nama Kerajaan Jenilu. Kemudian setelah lahirlah Baslit,
Gubernem 7 Oktober 1914, maka kerajaan Jenilu dan Naitimu digabungkan menjadi sebuah kerajaan baru bernama Kakuluk Mesak atau disebut dengan Atapupu. Pada tanggal 1 April 1915, Kerajaan Insana, Kerajaan Bibok, dan Kerajaan Harneno dimasukkan ke dalam wilayah Timur Tengah Utara, sehingga jumlah kerajaan di Belu tinggal 14 buah. Pada tanggal 29 Mei 1915, Sivil Militer Asisten Residen Graber menggelarkan rapat di Besikama dihadiri oleh Raja Wehali, Wewiku, Haitimuk, Fotorawin, Lakeun, Dirun, dan Mandeu. Dan rapat ini disepakati pembentukan sebuah kerajaan baru bernama Kerajaan Malaka. Sementara itu, Berdau yang terletak di tepal batas dengan Timur Portugis telah menjadi benteng pertahanan Belanda dari 1911 hingga 1916. Pada tanggal 1916, pemerintahan Belanda untuk Belu Utara dipindahkan dari Atapupu ke Atambua. Seperti yang kalian lihat di Atapupu, yaitu Kakuluk Mesak yang saya tunjuk ini, yaitu gambar di legenda warna orange, dipindahkan ke Atapupua, yaitu di gambar merah ini ya teman-teman semua. Kalian bisa lihat di peta yang peta bagian kanan saya ini. 19 Januari 1916, Gestever melaksanakan rapat dengan Kerajaan Makir, Lamaknen, Kakuluk, Mesak, Fialaran, dan Silawan yang mengesahkan terbentuknya Kerajaan Belu Tasifeto. Teman-teman bisa lihat sendiri, Lamaknen itu yang saya tunjuk ini pada legenda, yaitu warna biru itu adalah Lamaknen Selatan. Sedangkan Tasifeto Barat itu yang di sini saya tunjuk yaitu berwarna hijau stabilo yang saya tunjuk di sini. 20 September 1923, Kontroler Belu Van Respie Meyer menerbitkan memori tentang struktur pemerintahan di wilayah Belu yang meliputi seluruh wilayah Belu ditambah Insana dan Bibokti di TTU yang sekarang ini. Seperti yang kalian lihat di Belu sendiri, yaitu Atambua yang saya tunjuk ini pada legenda, yaitu berwarna coklat dan juga merah maron ya, seperti yang teman-teman lihat pada peta yang saya tunjuk ini. Itu adalah Belu atau Atambua Selatan dan juga Atambua Barat. Pada tanggal 14 Mei 1930, dengan Residen Timor diakui sebagai kepala Kerajaan Belu dengan gelar Liurai setelah Selan Asia Fatin ya meninggal di dunia pada tanggal 9 November 1931. Terjadilah kevakuman jabatan Liurai Belu. Juli 1940, pemerintahan Belanda oleh Konsul WCHJJ Beaufort melaporkan kepada pemerintahan pusat bahwa Kerajaan Belu dihapus dan dibentuk 3 kerajaan baru, yaitu Kerajaan Malaka, Kerajaan Tasifeto, dan juga Kerajaan Lamaknen. Menjadi yang pertama Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka sendiri di sini teman-teman bisa lihat pada peta, yaitu pada gambar putih itu adalah Kerajaan Malaka. Yang kedua dan kerajaan kedua kita yaitu teman-teman yaitu Tasifeto Timur dan juga Tasifeto Barat. Teman-teman bisa lihat pada peta yang saya tunjuk ini bahwa pada legenda kerajaan Tasifeto Timur sendiri itu warna pada legendanya itu yaitu warna kuning, sedangkan kerajaan Tasifeto Barat sendiri itu yaitu kalau dilihat dari legendanya itu berwarna hijau. Dan yang ketiga adalah Kerajaan Lamaknen. Teman-teman bisa lihat pada peta yang saya tunjuk ini, Kerajaan Lamaknen sendiri itu adalah pada legenda berwarna biru. Mengakui Antonius Teiseran sebagai Raja Malakas dengan gelar Liurai, Atok Samara sebagai Raja Tasifeto sebagai gelar Atamanara, dan Bailiku Raja Lamaknen bergelar Loro. Kolonial Jepang pada 20 Februari 1962, tentara Jepang mendarat di Batu Lese, Kabupaten Kupang sekarang ini, di bawah pimpinan Jenderal Hayakawa. Selanjutnya pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan tanpa syarat kepada Jepang dan meninggalkan Pulau Timur beserta Kabupaten Belu. Sekitar April 1942, tentara Jepang masuk di wilayah Atambua oleh Belanda MRHC DH Hoan dan keluar ditawan. Wilayah pemerintahan Belu dipimpin oleh seorang pejabat Jepang yang disebut Bunkem Kanrika. Pemerintahan Jepang mengakui wilayah Belu berbagi menjadi 2 kerajaan, Kerajaan Tasiman dan yang kedua Kerajaan Tasifeto. Seperti yang teman-teman bisa lihat, Kerajaan Tasifeto itu dalam peta yang teman-teman lihat pada legenda itu berwarna kuning dan juga hijau. Terdapat sistem kerajaan paksa yang diterapkan Jepang
Sistem kerja paksa yang diterapkan untuk rakyat Belu, dan rakyat wajib membuat lubang-lubang perlindungan pertahanan bagi tentara Jepang seperti di Teluk Gurita. Teluk Gurita sendiri itu teman-teman bisa lihat pada peta, yaitu di Kapupuluk Mesak ya, atau di Atapupu. Sedangkan menanam tumbuhan jati sendiri itu mereka tanam di Tasifeto Barat seperti yang teman-teman bisa lihat pada peta. Pada legenda yaitu berwarna hijau ya, teman-teman bisa lihat. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.